Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Iwana Rusdianto. I am from class B 5B. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan silabus, di mana prinsip pengembangan silabus ini diserahkan sepenuhnya kepada setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu melakukannya. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan yang diberi kebebasan dan keleluasaan dalam mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Agar pengembangan silabus yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan tetap berada dalam bingkai pengembangan kurikulum nasional, maka ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip yang pertama yaitu prinsip ilmiah, di mana pengembangan silabus berbasis KTSP harus dilakukan dengan prinsip ilmiah yang mengandung arti bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang terjadi bermuatan pada silabus yang harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua yaitu prinsip relevan, di mana cakupan, kedalaman, dan tingkat kesetaraan dan urutan penyajian dalam silabus sesuai atau adanya keterkaitan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Adapun prinsip yang ketiga yaitu sistematis, di mana komponen-komponen silabus saling berhubungan dengan fungsional dalam mencapai kompetensi. Adapun prinsip keempat yaitu konsisten, di mana pada prinsip ini adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Prinsip kelima yaitu memadai, di mana cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cakupan untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mukhtar dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Adapun prinsip selanjutnya yaitu fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengkondisikan keberagaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Prinsip yang terakhir yaitu menyeluruh, di mana prinsip ini komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi atau kognitif, efektif, dan psikomotor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan RPP, di mana pada prinsip pengembangan ini ada beberapa hal, yaitu perbedaan peserta didik, di mana siswa memiliki perbedaan secara individual atau unik, di mana setiap siswa atau peserta didik misalnya memiliki kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, dan sebagainya. Prinsip yang kedua yaitu mengarahkan partisipasi aktif peserta didik, yaitu setiap guru dalam penyusunan RPP-nya harus memegang prinsip bahwa nanti dalam pembelajarannya itu akan dapat membuat siswa atau peserta didik menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu student content, yaitu perancangan pembelajaran menunjukkan prinsip bahwa nantinya kegiatan yang dirancang akan membuat peserta didik menjadi pusat kegiatan belajar, bukan pada gurunya. Adapun prinsip selanjutnya yaitu mengembangkan budaya baca dan tulis. Pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu membuat peserta didik atau siswa berkembang keberagaman membaca, pemahaman beragam bacaan, dan dapat berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Selanjutnya yaitu memberi feedback atau umpan balik dan follow up. Sebuah RPP yang dirancang oleh seorang guru harus memperhatikan prinsip adanya pemberian umpan balik dan tidak takut, baik sifatnya umpan balik positif, penguatan, pengayaan, maupun pembelajaran remedi. Selanjutnya yaitu adanya keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator
indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar, yaitu semua komponen yang disebutkan tersebut harus menyatu padu sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas tercipta suatu keutuhan yang akan memberi pengalaman belajar yang berkualitas. Adapun prinsip selanjutnya yaitu pembelajaran tematik terpadu. Prinsip ini dapat berupa keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya. Prinsip yang terakhir yaitu penerapan TIK. Dalam proses penyusunan RPP untuk kurikulum 2013, haruslah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Ini dilakukan secara sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki sekolah atau kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan silabus dan RPP. Untuk pembuatan silabus, harus menentukan identitas silabus, yaitu identitas silabus terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Yang kedua yaitu merumuskan standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjang bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu merumuskan kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran adalah segala aktivitas belajar siswa, baik kegiatan fisik, kegiatan non-fisik termasuk kegiatan mental yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas untuk mencapai standar kompetensi dengan kompetensi dasar tertentu. Langkah yang kelima yaitu mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajaran materi pokok disusun untuk mencapai tujuan, sehingga dipilih sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Langkah yang keenam yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian disusun untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dasar dan sebagai dasar untuk menyusun alat evaluasi. Langkah yang ketujuh yaitu menentukan penilaian. Penilaian adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan, yaitu kegiatan memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dan dalam pengambilan keputusan. Langkah yang kedelapan yaitu menentukan alokasi waktu. Dalam penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan kepada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Langkah yang terakhir adalah menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan untuk kegiatan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang merupakan media cetak dan elektronik, narasumber, dan lingkungan fisik, alam, sosial, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi nama sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, dan lokasi waktu. Yang kedua yaitu menuliskan standar kompetensi. SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu menuliskan kompetensi dasar atau KD. KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat yaitu menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Langkah yang kelima yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Adapun langkah keenam yaitu materi ajar, yaitu materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
Yang ketujuh yaitu alokasi waktu, yaitu alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Adapun langkah yang kedelapan yaitu menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan yaitu penilaian hasil belajar, yaitu prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang ke-10 yaitu menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Itulah tadi penjelasan saya tentang prinsip pengembangan silabus dan RPP serta langkah-langkah yang digunakan dalam membuat silabus dan RPP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.